إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, malam Jumat. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan kesyukuran kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan berkenaan dengan bagaimana bentuk pemerintahan di negeri-negeri Arab. Taib. Setelah kita jelaskan berkenaan dengan kepemimpinan, ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Arab sebelum munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sini akhirnya kita akan ambil kesimpulan bahwa di awal-awal ataupun orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sebenarnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan? Karena mereka itu senantiasa tunduk dengan kerajaan-kerajaan besar dan mereka sendiri berpecah-pecah. Ya, semua kabilah yang berada di dekat kerajaan-kerajaan besar ini, mereka akhirnya tunduk kepada raja-raja tersebut. Yang dekat dengan kerajaan berdekatan dengan Hira, mereka tunduk dengan kerajaan Hira. Yang dekat dengan Syam, mereka otomatis tunduk dengan kerajaan Ghassan, ya. Kemudian yang berada di dalam kedekatan dengan kerajaan-kerajaan besar itu, mereka tunduk di situ. Sebenarnya yang bisa dikatakan yang bebas merdeka itu malah kabilah-kabilah yang ada di tengah padang pasir. Ya, kenapa? Mereka walaupun tidak membentuk sebuah kerajaan, akan tetapi mereka itu bebas, mempunyai kebebasan untuk membentuk kerajaan mereka sendiri. Walaupun mereka adalah raja-raja kecil, karena mereka itu lebih banyak dalam bentuk kabilah-kabilah. Jadi, bentuk suku-suku yang banyak di situ itu. Misalnya saja ada suku di situ, diangkatlah satu orang, ya, sebagai ketua kabilah mereka. Walaupun tidak dinamakan raja, tetapi kekuasaannya itu Masya Allah. Kekuasaannya kekuasaan mutlak terhadap kabilahnya. Ya, misalnya ada kabilah lain lagi, kemudian setelah itu diangkat satu orang dari situ. Itulah yang akhirnya menjadi seseorang yang akan disegani di situ. Jadi, ya, mereka itu memerintah berdasarkan kabilah. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dengan kabilah-kabilah mereka sendiri, dan mereka mencoba untuk mempertahankan kabilah-kabilah mereka itu. Ya, dan yang menjadi pemimpin mereka itu hampir sama dengan seseorang yang memerintah secara otoriter, diktator, ya. Jadi apa yang mereka katakan itu akan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Bahkan kalau raja marah, walaupun tidak diketahui kenapa raja marah, itu rakyatnya semuanya menjadi marah.
diktator terpimpin ya. Ya. Inilah yang terjadi di zaman pada saat itu. Oke. Tetapi yang menjadi permasalahan mereka sebenarnya, karena kalau seandainya kepemimpinan mereka dahsyat, satu orang yang diangkat menjadi rais kabilah, yang lainnya itu ngikut. Ya, apa yang dikatakan oleh rais kabilah ataupun ketua kabilah itu, yang lainnya mengikut. Sami'na wata'nanya itu sangat kuat. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pemimpin kabilah itu akhirnya wafat. Kalau wafat, maka terjadilah perebutan kepemimpinan. Dan perebutan kepemimpinan itu bukan terjadi antara orang lain, tetapi terjadi di antara keluarga sendiri. Ya, karena biasanya kepemimpinan seperti itu adalah turun-temurun. Kalau seandainya fulan, si raja ini misalnya meninggal, ataupun rais kabilah, ketua kabilahnya meninggal, maka akan diteruskan oleh anaknya. Ya, biasanya anak yang akan meneruskan itu adalah anak lelaki. Tetapi kalau seandainya anak lelakinya banyak, ya kan? Dan ada di antara mereka yang saling mengatakan bahwasanya yang ini tidak pantas untuk memimpin, yang ini yang pantas. Ini terjadi. Sehingga terkadang inilah yang akhirnya menjadikan mereka itu berpecah. Ya. Dan dikarenakan adanya keinginan untuk menjadi pengganti pemimpin itu, maka calon-calon pengganti ini pun biasanya melakukan sesuatu bukan ikhlas karena ingin melakukan amal soleh seperti itu, tidak. Tetapi semata-mata yang mereka lakukan itu adalah agar bisa mendapatkan pujian daripada rakyat. Jadi kan calon-calon pemimpin ini, pemimpinnya yang paling tinggi, ketika dia wafat kan ada calon-calon pemimpin yang akan menggantikan. Bagaimana akhirnya dia mendapatkan yang namanya kecintaan daripada rakyat? Maka mereka membuat perbuatan-perbuatan baik, tujuannya bukan untuk melakukan kebaikan sebenarnya. Tujuan utamanya adalah agar dia bisa mendapatkan pujian daripada rakyat tersebut. Sehingga ketika misalnya pemimpin mereka wafat, yang akan menggantikan itu berdasarkan apa yang dipilih oleh masyarakat. Oh, ini orangnya baik, dialah yang diangkat. Inilah keadaan yang terjadi pada saat itu. Ya. Kemudian ayolah, kondisi politik sendiri sebenarnya juga sangat mengenaskan. Ya. Keadaan politik di negara Arab pada saat itu sangat mengenaskan. Dikarenakan adanya diktator terpimpin yang dikatakan tadi itu ya, pemerintahan diktator itu yang terpimpin, yang dikatakan tadi, maka masyarakat itu biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemerintahan, ya kerajaannya sendiri. Yang kedua adalah kelompok orang-orang kaya. Dan yang ketiga adalah kelompok rakyat miskin. Jadi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah raja-rajanya itu yang menjadi pemerintahannya. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang-orang kaya. Yang ketiga itu adalah kelompok orang-orang miskin. Yang tersiksa siapa? Kelompok rakyat miskin ini. Karena kelompok rakyat miskin ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak yang diberikan oleh orang-orang kaya, yang mempekerjakan mereka. Orang kaya ini mengumpulkan upeti kepada siapa? Kerajaan. Jadi kasihan sebenarnya. Ya, kasihannya itu bahwasanya rakyat ini bekerja semata-mata untuk orang kaya ditekan dari atas. Siapa yang menekan mereka? Raja itu, pemimpin kabilah itu. Jadi kalau seandainya misalnya dia adalah seseorang yang mempunyai kambing yang begitu banyak. Kambing-kambing itu oleh orang kaya mempekerjakan siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin dipekerjakan dengan gaji yang tidak seberapa. Bagi orang miskin yang penting mereka bisa makan. Yang akan mendapatkan banyak keuntungan siapa? Orang kaya ini. Tetapi orang kaya membayar upeti kepada kerajaan. Jadi raja hanya menunggu siapa? Ini orang kaya. Apalagi kalau seandainya dia adalah orang asing. Orang asing ini orang apa namanya? Bukan orang di situ kan. Kemudian masuk dalam di situ itu, maka mereka akhirnya dikenakan yang namanya pajak atau pajak ya, tax yang begitu besar, ya, begitu besar oleh kerajaan tersebut. Yang dipekerjakan adalah orang-orang miskin itu. Ada sebuah kerajaan yang dianggap sebagai contoh, yaitu pemerintahan Hijaz yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Pemerintahan Hijaz itu
banyak akhirnya orang-orang kabilah-kabilah di luar ini, pemerintahan-pemerintahan di luar ini melihat dan menjadikan itu sebagai contoh. Kita sudah pernah sampaikan sebelumnya. Karena kenapa? Mereka mencoba untuk mengatur ya kerajaan mereka dengan sebaik mungkin. Ada yang menjaga makan, ada yang menjaga as-siqaya itu minuman, ada yang menjaga pintu Ka'bah. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Hijaz menjadi perhatian para pemimpin-pemimpin kerajaan ini dan dijadikan sebagai contoh? Selain manajemennya yang bagus, bagi mereka dia komplit. Komplitnya karena di situ ada Ka'bah. Sehingga simbol keagamaan dan simbol pemerintahan ada sama pemerintahan dan kerajaan Hijaz. Jadi dia satukan itu. Dia sebagai pemimpin agama, sekaligus sebagai pemimpin negara. Agama dan negara mereka pegang. Ya, karena mereka memegang yang namanya penguasaan terhadap Ka'bah. Orang-orang berhaji di situ. Orang-orang bertawaf di situ. Ya. Dan orang-orang kalau seandainya berhaji, betul-betul diatur sedemikian rupa oleh pemerintahan Hijaz ini. Kan ada yang diserahkan tugas untuk as-siqayah, memberikan minum. Ada yang diberikan tugas untuk ar-rifadah, untuk memberikan makan. Dan itu semuanya sudah diatur dengan baik. Sehingga waktu itu yang dijadikan sebagai role model kerajaan adalah pemerintahan Hijaz. Ya, ini keadaan yang ada pada saat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita akhirnya bertanya, apa sebenarnya keyakinan ataupun kepercayaan bangsa Arab ataupun agama bangsa Arab yang dianut bangsa Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita melihat kepada sejarah, bahwasanya yang dinamakan Ka'bah ini dibuka oleh siapa pertama kali? Nabiullah Ismail. Ya, dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama istrinya di situ. Kan ditinggalkan di situ. Maka muncullah yang namanya kabilah Jurhum, meminta izin kepada ibunda daripada Ismail untuk tinggal bersama di sana. Maka bisa dipastikan bahwa sesungguhnya agama penduduk Makkah pada saat itu adalah mengikut agama daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu agama yang lurus, yaitu agama Islam. Hanifan musliman, lurus, dan dia sebagai agama yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma kana minal musyrikin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas-jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka kalau seandainya ditanya, apa sebenarnya agama orang Mekah sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus? Kalau kita lihat sejarah, mereka adalah penganut daripada agama Ibrahim. Ya, mereka adalah penganut daripada agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu agama Islam, agama yang lurus dan agama tauhid. Ya, mereka diajarkan agama tauhid, agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu kapan munculnya kesyirikan? Ini munculnya kesyirikan pertama kali yang membawa itu adalah seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini, ayolah wal akhwat, ya, Amr bin Luhai ini adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Dia adalah seorang yang tumbuh dan berkembang dengan sifat-sifat yang terpuji awalnya. Dia mempunyai akhlak yang sangat baik. Dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk bersedekah misalnya. Ya, dia mempunyai motivasi yang tinggi di dalam melakukan urusan-urusan agama. Sehingga dikarenakan adanya motivasi yang besar itu, orang-orang mencintainya. Orang-orang menyukainya, tunduk terhadapnya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu ketika melihat Amr bin Luhai ini, di awal-awal dianggapnya dia adalah seorang ulama besar atau bahkan dijadikan sebagai wali lah begitu. Ya. Sebagai ulama yang besar. Itu Amr bin Luhai. Ini sebelum dia berangkat ke Syam. Kemudian setelah itu dia berangkat ke Syam. Ketika sampai di Syam, Syam itu kan terkenalnya sebagai bumi para rasul. Syam itu terkenal sebagai bumi para rasul. Maka ketika dia sampai di Syam itu, dia lihat bahwasanya penduduk-penduduk di kawasan Syam ini banyak menyembah berhala. Dia lihat itu, dia perhatikan, terfitnah dia. Ketika dia terfitnah, dia anggap bahwa penyembahan terhadap berhala-berhala itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita mungkin mengatakannya, dia menganggapnya sebagai bid'ah hasanah.
Ya, dia anggap sebagai sesuatu yang baik. Wah, ini baik ini. Ya, maka Amr bin Luhai ini begitu. Kenapa dia mengatakan sesuatu itu baik? Karena dia anggap pertama bahwa bumi Syam adalah bumi para rasul. Kalau dia bumi para rasul, dia menganggap bahwasanya keaslian agama itu masih ada di sana. Itu pendapat daripada Amr bin Luhai. Sama dengan kita ketika mengatakan Mekah dengan Madinah, itu seolah-olah menjadi satu barometer ataupun kayu ukur dalam keislaman kita. Kalau sudah sama dengan penduduk Mekah dengan Madinah, itu sudahlah. Ya. Begitu juga Amr bin Luhai ketika dia pergi ke Syam, dia lihat, oh iya, ternyata penduduk Syam waktu itu banyak menyembah berhala. Maka setelah dia kembali, dia membawa berhala yang bernama Hubal. Hubal ini termasuk berhala yang besar ini. Dia pulang membawa sebuah berhala patung yang besar itu yang bernama Hubal, ya. Kemudian setelah itu dia letakkan di dalam Ka'bah. Karena dia memang di Mekah pada saat itu, sebelum dia berangkat ke Syam, sudah mendapatkan yang namanya pujian, sudah mendapatkan yang namanya penghormatan, orang-orang tunduk kepadanya karena dia dianggap sebagai seorang ulama pada saat itu, adalah orang yang mengerti tentang agama. Maka ketika dia datang membawa yang dinamakan dengan berhala Hubal ini, dia letakkan di dalam Ka'bah, maka setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk melakukan penyembahan terhadap Hubal, untuk melakukan kesyirikan. Sehingga akhirnya tidak lama kemudian penduduk Mekah, kemudian penduduk Hijaz mengikuti cara dia untuk menyembah, beribadah, karena dia dianggap sebagai pengelola Baitullah dan sekaligus pemilik daripada Al-Masjid Al-Haram. Ya. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, di antara berhala yang paling tua itu ada yang dinamakan dengan Manat. Ya, diletakkan di Mushallal. Kemudian ada juga yang di dekat dengan Udaid. Kemudian ada juga Al-Lata wal-Uzza. Ini kan semuanya ada di dalam Al-Quran itu. Sebenarnya Al-Lata itu dari kata-kata Al-Ilah. Al-Uzza itu berasal dari kata-kata Al-Aziz. Ya, Al-Uzza itu berasal dari kata-kata Al-Aziz. Inilah tiga berhala yang paling besar. Tiga berhala yang paling besar. Setelah itu kesyirikannya semakin merajalela, di mana-mana terjadi yang namanya kesyirikan. Dan dahsyatnya lagi, Amr bin Luhai ini dikatakan dia mempunyai seorang khadam, bukan seorang sih. Khadam itu seperti pembantu dari bangsa jin, ya, pembantu dari bangsa jin. Dan biasanya yang melakukan kesyirikan seperti ini banyak sekali yang akhirnya minta bantuan kepada jin-jin tersebut. Jadi dikatakan bahwasanya Amr bin Luhai ini juga mempunyai khadam, pembantu dari bangsa jin, yang mana lebih menyesatkan dia. Tambah menyesatkan dia. Bagaimana bentuk penyesatannya? Jadi dia dibisikkan oleh jinnya ini. Apa yang dibisikkan oleh jinnya? Dikatakan bahwasanya berhala-berhala yang ada dari zaman Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nathra, itu kan ada di dalam Al-Quran itu masih ada dan masih wujud. Dan pada saat itu tertimbun di daerah Jeddah. Maka ketika dia mendapatkan arahan untuk menggalinya, dia langsung ke sana dan dia menelusuri jejaknya, kemudian dia menggalinya, dan betul apa yang dikatakan oleh jinnya dia dapatkan. Jadi di situ dia dapatkan apa? Patung-patung itu ada. Ya, wallahu alam apakah itu memang patung yang ada sejak zaman Nabi Nuh atau memang itu adalah patung yang dibuat oleh jin-jin tersebut untuk lebih meyakinkan dia ataupun lebih memesongkan dia daripada apa yang dia yakini pada saat itu, ya. Sehingga betul-betul dia dapatkan itu ada Wud dan Suwa, Yaguth, Ya'uq wa Nathra, itu dia dapatkan ada lima patung berhala di situ. Dan ketika dia gali dan dia dapatkan itu, akhirnya dia bawa, ya. Dia bawa ke Tihamah. Kemudian setelah itu tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada pemimpin-pemimpin kabilah, ya. Sehingga pemimpin-pemimpin kabilah ini
membawanya masing-masing ke kabilah mereka. Ya, mereka akhirnya juga memajang. Ya, bahkan pada saat itu mulailah orang-orang mempunyai yang namanya patung-patung. Dan bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Mekah, ya, dalam penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah itu ditemukan ada 360 patung di dalam Ka'bah. Jadi memang Masya Allah itu, ya, 360 patung. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaih. Itu kalau kita mencoba untuk menafsirkannya, sesungguhnya safa wal marwah termasuk syiar daripada Allah. Faman hajjal baita wa i'tamara, barang siapa yang berhaji ataupun berumrah, fala junaha alaih, tidak mengapa dia untuk tawaf. Kalau kita perhatikan ayat itu, seolah-olah yang dinamakan dengan sa'i antara Safa wal Marwah itu hukumnya tidak wajib. Padahal ulama mengatakan dia rukun. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran dikatakan fala junaha alaih? Menurut asbab nuzul ayat ini, karena pada saat orang-orang muslim ini datang, dia itu agak ragu untuk bersa'i, karena dulunya sepanjang daripada Safa wal Marwah itu penuh dengan berhala. Itu salah satu penafsirannya, penuh dengan berhala. Sehingga kaum muslimin itu agak ragu, ini kita sa'i kah tidak ini? Sa'i kah tidak ini? Karena kenapa? Banyak sekali patung pada saat itu. Itu bekas daripada berhala-berhala. Ini salah satu penafsiran yang diberikan oleh para ulama. Sehingga akhirnya turun ayat ini, tidak mengapa. Ya, ini dulunya sebagai tempat penyembahan orang-orang ini, ya, dijadikan sebagai tempat itu, sekarang tidak mengapa. Dan itu memang terjadi, ya ikhwah. Banyak sekali patung-patung yang disimpan di situ dan dijadikan sebagai berhala-berhala. Ya. Dan ini akhirnya yang menjadi fenomena yang terbesar sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini dibawa oleh siapa? Amr bin Luhai. Dan mereka orang-orang ini mengikut kepada Amr bin Luhai karena kenapa? Amr bin Luhai dianggap sebagai ulama besar pada saat itu. Apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Mereka sudah tidak mau cek dan recheck lagi, tabayun lagi. Betulkah apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini? Ataukah dia bawa sesuatu ajaran-ajaran yang tidak benar? Karena biasanya orang ketika menyatakan bahwasanya orang ini pasti benar, bahaya. Nah, ini yang bahaya ini. Karena kalau seandainya orang sudah mengatakan orang ini pasti benar, apapun yang dilakukan oleh orang itu dianggap benar. Ya. Dan bahkan kalau seandainya orang itu melakukan kesalahan pun, orang-orang akan mencari satu uzur untuk mengatakan bahwa orang itu tidak salah. Makanya para ulama mengatakan, ya, ikutilah kebenaran, jangan mengikuti orang yang benar. Orang yang benar, karena orang yang benar pada saat itu mungkin saja dia akan berubah, tetapi yang dinamakan dengan kebenaran senantiasa adalah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran, seseorang dikatakan benar kalau seandainya dia ikut kebenaran itu. Ya. Inilah Amr bin Luhai. Lalu bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi pada saat itu? Pertama, di antara mereka ada yang berdiam lama di hadapan berhala. Ya. Dia berlindung kepadanya, menyebut-nyebut namanya, meminta pertolongan terkala menghadapi yang namanya kesulitan. Itulah yang dilakukan. Jadi diam di hadapannya itu, meminta, bahkan dia meminta syafaat. Ya, syafaat melalui berhala-berhala tersebut. Meminta syafaatnya kepada Allah, tetapi melalui berhala-berhala itu. Dan mereka meminta untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Mohon maaf. Kesyirikan-kesyirikan ini sampai sekarang pun masih ada kita lihat. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini, tujuannya adalah kami tidak menyembah, tidak meminta kok sama ini. Kami hanya jadikan dia sebagai perantara, tetap kepada Allah. Ini persis sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu menjadikan berhala-berhala itu bukan disembah, tetapi sebagai perantara. Di antaranya seperti itu. Kemudian di antara mereka ada yang berhaji dan bertawaf dikeliling daripada berhala-berhala itu. Kalau kita bertanya sekarang, ada nggak orang yang seperti itu? Masih ada. Bahkan ada orang yang sujud di hadapan daripada berhala-berhala tersebut. Kalau seandainya kita tanya sekarang,
Ada nggak orang seperti itu di zaman sekarang? Ada juga. Jadi ini adalah zaman jahiliyah tapi modern. Ya, jahiliyah modern. Ya. Kemudian mereka juga melakukan takarrub kepada Allah melalui berhala-berhala tersebut dengan melakukan yang namanya penyembelihan-penyembelihan. Makanya di dalam Al-Quran ada binatang-binatang yang diharamkan kita untuk memakan. Salah satunya adalah wa ma dzubiha 'alan nusub. Apa artinya wa ma dzubiha 'alan nusub? Binatang yang disembeli untuk berhala itu haram untuk kita makan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman tersebut. Kemudian disembeli binatang-binatang tersebut tapi tidak memakai nama Allah, tetapi memakai nama-nama daripada berhala-berhala tersebut. Makanya di dalam Al-Qur'an juga dikatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Dan janganlah engkau memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika dia disembelih. Ya. Di antara bentuk kesyirikan yang terjadi pada saat itu adalah mereka menghususkan satu jenis makanan dan minuman yang mereka pilih dan disajikan kepada berhala-berhala mereka. Dan biasanya mereka itu memilih dari hasil panen mereka. Jadi kalau panennya misalnya bagus, banyak gitu kan, diambillah hasil panen tersebut, dipersembahkan kepada berhala-berhalanya. Ya. Dan lucunya lagi, karena di antara mereka mengatakan bahwasanya jadi ketika mereka mempersembahkan yang namanya tanaman ataupun binatang ternak itu ada bagian untuk Allah, ada bagian untuk berhala. Jadi mereka tetap ingat Allah itu. Oke. Jadi jadi itu berhalanya ada yang diserahkan untuk Allah, ini untuk Allah, berhalanya yang lainnya ada yang diserahkan untuk patung-patung tersebut. Jadi yang lucunya mereka mengatakan kalau kita persembahkan kepada Allah otomatis juga sampai kepada berhala-berhala ini. Tetapi apa yang kita persembahkan kepada berhala-berhala tidak akan sampai kepada Allah. Nah, ini yang mereka lakukan. Ya. Di antaranya mereka juga adalah bernazar. Nazarnya itu dan ini ayuhal wal akhwat, kalau seandainya kita tahu masih banyak di daerah-daerah yang melakukan seperti ini. Ketika mereka menanam, ketika mereka berternak, ada nazarnya. Nanti kalau seandainya panennya bagus, ya, mohon maaf ya, di daerah-daerah di Jawa, di Indonesia itu masih ada yang kalau seandainya setelah panen itu diambil hasil panennya diserahkan kepada, ya, begitulah, dewa-dewi yang menjaga. Ya. Dan itu dilakukan. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Ya, dan juga kalau seandainya mereka beternak, mereka juga sudah bernazar. Nanti kalau seandainya akan lahir ini, nanti anak-anaknya itu kita akan ambil 1 atau 2, kemudian setelah itu kita akan persembahkan. Dan itu jugalah yang disampaikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menyatakan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ya, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira, saibah, wasilah dan ham. Apa yang dimaksud dengan bahira? Ya, bahira ini adalah anak betina dari onta, ya, onta, anak onta betina, ya, daripada as-saibah. As-saibah ini adalah onta yang beranak 10 kali berturut-turut, semuanya adalah betina dan tidak pernah diselingi oleh jantan. Itulah yang dinamakan dengan saibah. Onta betina yang seperti ini, ya, dilakukanlah ritual ibadah yang bernama as-saibah. Onta betina ini yang dinamakan dengan saibah ini, ontanya itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, ya, tidak boleh susunya itu tidak boleh diminum. Yang boleh meminum susunya hanyalah tamu saja. Ya. Begitu juga setelah dia mempunyai anak, dia juga mempunyai hal seperti itu. Dia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diminum susunya, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu. Itu juga dilakukan seperti itu. Karena binatang-binatang ini yang dinamakan dengan saibah, wasilah, ham, bahira, inilah yang akan menjadi binatang persembahan yang akan dipersembahkan kepada siapa? Berhala-berhala itu.
Jadi ayo ikhwah, kadang-kadang kita sedih mendengar ada daripada kaum ataupun umat Islam misalnya. Saya itu teringat pada gempa Palu ya. Itu kan sebelumnya ada ritual penyerahan kepala lembu ke mana? Ke sungai atau kali waktu itu. Jadi ketika mereka sudah mempersembahkan, esoknya itu sesajen ya. Esoknya itu terjadi yang namanya gempa. Naudzubillahi min dzalik. Ini sebenarnya adalah hal-hal yang masih merupakan turunan daripada ini sebenarnya. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Ya. Dan bahkan mereka itu ketika binatang ternak mereka mengandung, hamil gitu, itu sudah mereka katakan, ini yang dikandung ini untuk Tuhan-Tuhan kita. Ya, ini untuk Tuhan. Itu mereka sudah khususkan itu. Dan mereka akhirnya mempersembahkan itu kepada Taghut, Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dan ingat, ya, semua hal yang dilakukan oleh orang Arab pada saat itu meyakini bahwa itulah yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang mereka lakukan, persembahan-persembahan ini, tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah mendekatkan diri mereka kepada Allah, tetapi melalui perantaraan daripada berhala-berhala itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami itu tidak pernah ya menyembah mereka selain dikarenakan mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ketika mereka mempersembahkan binatang ternak, ketika mereka mempersembahkan hasil daripada pertanian, mereka menganggapnya bahwasanya persembahan itu adalah persembahan yang akan mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Ya, makanya di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah." Ya, artinya mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu memberikan kepada mereka kemudaratan, sekaligus tidak mampu untuk memberikan kepada mereka kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka adalah perantara-perantara kami, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang mereka lakukan. Jadi kalau seandainya dikatakan, kenapa orang-orang sebelum datangnya Islam dinamakan dengan jahiliyah? Dikarenakan ini. Ya, jahilnya itu bukan dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul bodoh, ya tidak. Mereka itu sudah mempunyai tamadun. Mereka itu mempunyai tamadun. Mereka itu mempunyai hadarah. Tahu hadarah ya? Mereka mempunyai hadarah sebenarnya itu. Tetapi kenapa kata-kata jahiliyah dinisbahkan kepada mereka? Karena perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam bentuk tadi itu. Dan diantaranya lagi, mereka itu ya biasalah. Kalau di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan temukan banyak sekali bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan di antara mereka. Adanya misalnya keyakinan berkenaan dengan bulan baik dan bulan buruk. Makanya biasanya itu mereka kalau bulan Safar, itu mereka tidak akan pernah bersafar dan tidak akan pernah menikahkan anak-anak mereka. Tidak menikah di bulan Safar itu. Ya. Kalau dulu kan akhirnya itu kesan daripada itu sampai di budaya Melayu kalau tidak salah dulu itu. Ada yang dinamakan dengan mandi safar. Ya. Mandi safar itu kalau seandainya orang-orang tua dulu kita itu mengatakannya itu untuk menghindarkan daripada kesialan. Dan itu adalah merupakan itu adalah merupakan keyakinan orang-orang daripada bangsa-bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misalnya mereka mengundi nasib. Mengundi nasibnya itu adalah dengan anak panah. Anak panah biasanya itu diberikan 3. Ada warna, ada 3 warna kalau tidak salah. Di 3 warna itu ditentukan. Kalau warna ini dia ya. Kalau warna ini dia namanya tidak. Kalau warna yang lainnya itu artinya abaikan. Apa bahasa Inggrisnya? Ignore ya. Ignore. Itu 3 itu. Jadi kalau seandainya misalnya mereka akan bersafar. Sebelum bersafar itu mereka undi nasib dulu. Inilah yang dinamakan dengan azlam. Ya, mengundi nasib.
Saya nak ke Batam nih. Bolehkah ini? Oke, akhirnya untuk agar saya memastikan bisa ke Batam, pergi ambil anak panah. Kalau yang keluar ya, pergi. Kalau yang keluar tidak, tangguhkan sampai tahun depan. Wah, tak boleh. Ya. Kalau yang keluar adalah abaikan, ignore ya. Ulangi lagi. Ya. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Taib. Dia juga kalau seandainya misalnya mau menikah, begitu juga. Menikah tak tahun ini? Oke. Mau menikah, ambil anak panah. Ya, oke, menikah tahun ini. Tidak, tidak menikah, tangguhkan tahun depan. Begitu selanjutnya. Dan yang lebih dahsyat lagi, ayo wal akhwat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dulunya itu kan satu wanita bisa, mohon maaf ya, satu wanita biasanya bisa ditiduri oleh beberapa lelaki. Ketika wanita tersebut sudah hamil, kemudian melahirkan anak, wanita itu ditanya siapa saja lelaki yang pernah meniduri. Dikumpulkanlah laki-laki yang menidurinya itu, kemudian setelah itu diundi seperti itu undiannya itu. Ya. Siapa yang jadi ada satu anak panah itu yang diberikan pita warna merah, kemudian seluruh laki-laki yang mohon maaf, ini memang ada terjadi seperti itu. Kemudian dikumpulkan semua lelaki yang merasa pernah tidur dengan wanita itu akan mengambil anak panah, yang mendapatkan anak panah yang ada pita warna merahnya, dialah yang menjadi bapaknya. Ya, dialah yang menjadi, inilah bentuk daripada apa yang mereka lakukan pada saat itu. Ya, itulah yang mereka lakukan. Jadi, Masya Allah, Subhanallah, artinya banyak sekali perkara-perkara yang kita dapatkan, ya mereka akhirnya dikatakan sebagai jahiliyah itu dikarenakan permasalahan seperti itu. Belum lagi kalau seandainya mereka mengundi nasib berkenaan dengan ini, burung. Burung kan ada juga. La safar, la ta'ir, wa la safar itu kan. Itu begitu juga. Ketika mereka keluar, dia lihat burungnya terbang kanan, oke, pergi kanan. Burungnya terbang kiri, oke, pergi kiri. Burungnya terbang ke depan, oke, ikut. Burungnya terbang ke belakang, jangan keluar. Nah, seperti itu. Malam-malam ada suara burung hantu. Ada yang akan meninggal dari rumah itu, misalnya kan. Ini adalah keyakinan-keyakinan bangsa-bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam. Dan ayo ikhwah, khurafat seperti ini banyak. Takhayul seperti ini banyak. Ya. Sampai-sampai angka-angka pun demikian. Ya, angka-angka pun demikian. Ada yang dianggap sebagai angka sial. Makanya kalau biasanya kita pergi ke hotel itu tidak ada lantai nomor 4. Tidak ada kan? 4. Ada yang 13. Yang dahsyatnya lagi kadang-kadang kita ikut-ikutan juga. Ya, kita ikut-ikutan juga. Muncul lagi yang dinamakan dengan hari. Ya, hari. Kalau di dalam Islam hari yang terbaik apa? Hari Jumat. Tetapi kadang-kadang kita sudah dibodohkan. Hari Jumat seolah-olah seram, keluar semua jin di situ. Oh, jangan keluar pada waktu malam Jumat, banyak setan biasanya kan. Padahal malam Jumat itu malam yang terbaik seperti malam ini. Itu hari Jumat kan Sayyidul Ayyam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus takut? Ya ada apalagi yang dinamakan dengan Jumat Kliwon ya. Ada Jumat Kliwon ini. Ini kan paling Masya Allah. Kalau sudah Jumat Kliwon itu memang dilarang untuk keluar. Dan bagi Islam tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Saya pernah ditanya, Ustaz saya mau menikah. Bagus. Saya minta bulan yang terbaik untuk menikah bila Ustaz. Saya bilang bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Ya Nabi yang mengatakan bulan yang terbaik bulan Ramadan. Kalau mau menikah bulan terbaik ya bulan Ramadan menikah. Tapi ada kira-kira yang menikah di bulan Ramadan? Ya kan seperti itu. Hari yang terbaik hari Jumat, itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun bulan-bulan haram, itu kan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan-bulan yang mulia juga. Nah, ini yang perlu untuk kita hilangkan hal-hal seperti ini, karena memang Islam itulah salah satu tujuan Islam, menghilangkan hal-hal seperti ini. Ya. Dan Masya Allah, di setiap kaum, di setiap bangsa itu mempunyai khurafatnya masing-masing. Dan Islam datang untuk menghilangkan khurafat-khurafat seperti ini. Ya.
Orang-orang Melayu sendiri itu mempunyai khurafat yang juga banyak juga. Apalagi kalau seandainya wanita hamil, Masya Allah banyak sekali itu. Wanita hamil apa saja pantangannya, banyak pantangannya. Tak boleh inilah, tak boleh itulah. Ya, mungkin tujuannya dulu orang-orang tua kita baik, tetapi kalau seandainya sudah menjurus kepada hal-hal yang seolah-olah itu menjadi keyakinan, ya ini sudah merusak akidah. Merusak akidah. Sebagai contoh misalnya ada orang yang hamil itu senantiasa dibekali dengan, mohon maaf, cabai merah itu. Atau bawang. Biasanya diikatkan bawang di bajunya. Ya, kemudian ditanya, kenapa pakai bawang? Itu katanya untuk mengusir jin atau setan. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang perlu untuk kita perbaiki sebenarnya. Jangan sampai ini masuk ke dalam kita. Mereka juga percaya sekali dengan yang dinamakan dengan dukun, bomo, kahin, tukang ramal, ahli nujum, ya, munajjim itu. Kalau kita mengatakan kahin ataupun dukun itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa dia mengetahui tentang masa depan. Itu dukun. Dia mengetahui tentang rahasia-rahasia alam. Ini juga yang dilakukan oleh tukang ramal, yang biasanya mereka mendapatkan informasi itu dari mana? Dari bangsa jin. Ya. Dari bangsa jin itu. Mereka mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib. Ini yang mereka lakukan. Dan seperti ini banyak sekali yang datang meminta. Ya. Bahkan hal seperti ini sekarang ayo ikhwah itu berterusan sebenarnya sampai sekarang. Dan itu masih ada. Terus terang. Yang biasanya dikatakan dengan astrologi itu ya. Astrologi yang ada Aries, apalagi ini zodiak gitu kan. Zodiak itu kan biasanya di setiap hari apa itu ada keberuntungan, keuangan, asmara apa semuanya itu. Bintang 12 itu kan. Itu seolah-olah kita diramal di situ. Keuangan bulan ini banyak pengeluaran. Wah, itu yang menjadi banyak pengeluaran bulan ini. Bintang saya apa? Oh, bintangnya ini banyak pengeluaran. Itu kadang-kadang akhirnya kita percaya. Percaya itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori ya kesyirikan sebenarnya. Makanya hati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Karena ini adalah sesuatu yang berasal daripada keyakinan-keyakinan orang-orang yang terdahulu. Yang dicampuri dengan apa? Dicampuri dengan ketidakpengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka juga akhirnya melihat bintang-bintang itu. Rasi-rasi bintang untuk mengetahui tentang ini dan itu. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika turun hujan, besok paginya setelah turun hujan, Nabi mengatakan, tadi malam ada orang yang beriman dan ada orang yang telah kufur. Karena hujan. Karena hujan. Ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Kemudian akhirnya ditanya oleh Nabi, siapa yang beriman, siapa yang kufur? Kata dia, yang beriman itu adalah orang yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami dapat hujan dikarenakan karunia Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang kufur itu adalah orang yang mengatakan kami dapat hujan, turun hujan karena bintang ini, bintang itu, karena ini dan itu. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kufur karena itu. Makanya segala sesuatunya itu mari kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga mereka mempunyai yang namanya keyakinan at-tiyarah. Ya, at-tiyarah. At-tiyarah ini artinya apa? Pesimis. Atau pesimis ya. Lawan kata daripada optimis. Pesimis. Asalnya itu ya dari kata-kata toir, burung yang saya katakan tadi, ataupun kijang. Tahu kijang ya? Jadi asalnya kalau mereka keluar dan dia akhirnya melihat burung yang terbang kanan, dia akan ke kanan, terbang kiri, dia akan ke kiri. Begitu juga dengan kijang. Kalau seandainya ya burung tersebut terbang kanan, ini optimis. Terbang kiri, pesimis. Terbang depan, optimis. Terbang belakang, pesimis. Ya. Dan saya lihat bukan hanya itu, menggantungkan optimis dan pesimis terhadap makhluk Allah ini yang tidak benar. Contohnya misalnya, tangan gatal ini, sebentar lagi ada duit. Ya, kan? Ya mohon maaf, ini masuk dalam kategori at-tiyarah. Ataupun mata
Kalau mata kanan kelip, biasanya kan, oh ini gerak ini. Ini ada apa namanya? Ada berita gembira. Tapi kalau yang kiri yang kedip, berita buruk. Apalagi banyak kan seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ular masuk rumah. Ya kan? Kupu-kupu masuk. Wah, tamu mau datang. Kemudian kalau seandainya kita baru menyebut orang, tiba-tiba orang itu datang, panjang umur awak. Jadi gara-gara begitu disebut, kita katakan bahwa dia akan panjang. Ini kan optimis dengan pesimis. Ya, ini hal-hal yang mungkin dianggap remeh, tetapi ini adalah sesuatu yang kalau seandainya dilakukan bisa mengarah kepada yang namanya kesyirikan. Terlalu percaya seperti ini, ya. Ini ayyuhal ikhwah wal akhwat banyak sekali. Banyak sekali yang terjadi at-tiyarah, ya. Belum lagi yang memakai azimat ya di sini ya. Azimat. Kemudian belum lagi yang memakai gelang. Itu juga banyak. Dan itu mohon maaf, mungkin sekarang aja yang sudah tidak ada ya. Kalau dulu-dulu anak lahir langsung dipasangkan tali warna hitam ya, hitam di sini, kemudian biasanya di pinggang, ya kan? Pinggang namanya ya. Itu banyak, masih banyak. Dan itu sebenarnya adalah asal usulnya juga dari kepercayaan mereka. Makanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari itu melihat ada seorang sahabat yang memakai gelang. Gelang itu dari nuhas. Nuhas itu tembaga ya. Tembaga namanya warna kuning itu kan, nuhas, tembaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan apa itu? Kata dia, minal wahinati ya Rasulullah. Ini untuk mencegah sakit ya Rasulullah. Apa itu owel? Ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu dan ditanya oleh Nabi itu apa, dia mengatakan minal wahina ya Rasulullah. Ini untuk mencegah yang namanya penyakit. Itu persis sama dengan kepercayaan nenek moyang kita memakaikan anak-anaknya dulu dengan tali warna hitam itu. Itu kan untuk mencegah apa? Sakit katanya, biar tidak diganggu oleh jin, tidak diganggu oleh syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata kepada dia, inzaha fa innaha immutta wa hiya alaik, maaflah ta'abadan. Buka itu. Kenapa? Karena kalau seandainya engkau tetap memakai itu dan akhirnya kamu wafat karena itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kejayaan selama-lamanya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut. Ya, kalau dia mengatakan bahwa itu untuk mencegah yang namanya penyakit. Itu untuk mencegah yang namanya penyakit. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut. Dan itu yang banyak itu. Ya, itu yang banyak yang terjadi. Kemudian yang dinamakan tadi dengan burung hantu, yang apa namanya? Yang berbunyi itu kan? Ya, yang berbunyi itu. Maka di antara keyakinan orang-orang jahiliyah itu, kalau seandainya ada burung hantu yang setiap malam itu bersuara, ya, bersuara, itu bagi mereka seolah-olah burung hantu itu sedang kehausan. Dia berkata, haus, haus, haus. Ini keyakinan mereka, ya. Dan itu biasanya terjadi begini, dalam satu kabilah ada yang meninggal karena dibunuh. Dia meninggal karena dibunuh. Esoknya ada burung hantu yang senantiasa berbunyi pada waktu malam. Menurut mereka, ruhnya yang meninggal ini ada di burung hantu tersebut. Sehingga burung hantu ini senantiasa berbunyi malam hari itu seolah-olah dia berkata haus, haus, haus gitu kan. Burung hantu ini akan berhenti berbunyi kalau dibalaskan dendamnya. Maka akhirnya yang terjadi adalah peperangan. Makanya kalau seandainya di zaman dulu itu peperangan terjadi antara kabilah dengan kabilah yang lain, baru berhenti kalau jumlah yang korban sama. Dan tidak akan pernah berhenti kalau jumlah korban belum sama. Itu masih ada sampai sekarang?
Sebagian suku masih seperti itu. Ya, masih ada sampai seperti itu. Inilah keyakinan-keyakinan orang-orang terdahulu yang kadang-kadang masih diadopsi oleh orang-orang kita. Fortune teller ya. Fortune teller itu. Dia sendiri tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan, kita mau datang ke situ. Yang lebih dahsyatnya lagi, ada di sana orang pintar. Yang mendatangi orang pintar adalah orang bodoh. Yang lebih dahsyatnya lagi, terkadang kalau berkenaan dengan masalah akidah dan tauhid seperti ini, seolah-olah sudah tidak ada logika sama sekali. Kenapa saya katakan tidak ada logika? Terkadang ada orang yang hilang emasnya. Pergi kepada tukang, biasanya untuk lihatkan di air itu kan, kasih air. Oh, emas kamu ada di sini, ini diambil sama ini. Ini nujum itu namanya ya. Wallahu alam, mudah-mudahan sudah tidak ada lah sekarang. Mudah-mudahan seperti sekarang ini sudah tidak ada. Karena dulu-dulu begitulah keyakinan bangsa Arab. Dia datang cari. Saya sendiri berpikir, kalau seandainya orang-orang seperti ini tahu tempat-tempat yang hilang, ya kan? Dia tidak akan kasih tahu orang lain. Untuk apa saya kasih tahu kamu, lebih baik saya yang pergi ambil kan? Wallahu alam, ini sudah berkenaan dengan tauhid. Terkadang memang tidak ada lagi orang yang logika ini. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, masih ada sisa-sisa sebenarnya daripada ritual-ritual ataupun ibadah-ibadah yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya apa ayyuhal ikhwah? Haji. Haji. Salah satunya adalah haji. Mereka berhaji tidak? Iya. Mereka tawaf tidak? Iya, mereka tawaf. Ya. Tetapi mereka rubah cara tawafnya. Mereka tawaf. Bagaimana cara tawaf mereka? Siul-siul. Sambil tepuk-tepuk. Ya. Dan yang dahsyatnya lagi, mereka itu adalah kalau seandainya sudah bertawaf, mereka itu melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Ini mereka memang betul bahwa mereka masih masih ada peninggalan-peninggalan daripada Nabi Ibrahim, tetapi sudah dimodifikasi. Ibadahnya itu sudah dimodifikasi akhirnya. Mereka ada haji, ada umrah, wukuf di Arafah, Muzdalifah, tetapi ketika mereka berkurban, kurbannya bukan karena Allah, tetapi untuk sesembahan-sesembahan mereka itu. Ya. Inilah yang mereka lakukan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Jadi, Masya Allah, ketika mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Bahkan kaum wanita pun harus meninggalkan seluruh pakaiannya kecuali pakaiannya yang longgar. Pakaian rumah yang longgar. Mereka bertawaf di situ. Ya. Kemudian mereka kalau bertawaf bukan berdoa, tetapi melantungkan syair. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sebenarnya karena ini. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap kamu memasuki masjid. Karena pada saat itu, kaum lelaki telanjang, kemudian kaum wanita disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya, dan diberikan pakaian yang biasa dipakai di rumahnya, yang longgar-longgar itu. Kemudian mereka tawaf di situ. Apa kira-kira yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, ada di antara mereka itu, ya, tidak mau ketika mereka berihram itu tidak mau masuk ke dalam Masjidil Haram itu dari arah yang sudah ditentukan. Tetapi mereka malah mendatangi yang namanya pintu Ka'bah itu dari arah belakang. Ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Laisal birra an ta'tul buyuta laisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan keadaan mereka. Tetapi ayyuhal ikhwah wal akhwat, inilah agama yang dianut oleh bangsa Arab, dan beginilah keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dan dia mampu merubah keadaan bangsa Arab pada saat itu, inilah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai seorang yang sukses di dalam berdakwah. Sukses di dalam berdakwah. Kenapa? Dalam 23 tahun dia mampu untuk merubah sebuah masyarakat yang dulunya biadab menjadi beradab. Dulunya biadab menjadi beradab. Dulunya tidak mengenal akhlak sopan santun kepada orang-orang yang mengenal akhlak dan sopan santun. Yang dulunya tidak mengenal Allah, kemudian setelah itu didakwai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuan salah satu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah selain untuk menyempurnakan akhlak adalah membebaskan manusia daripada penyembahan manusia kepada manusia menuju kepada penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sukses dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu berapa? 23 tahun. Dalam kurun waktu 23 tahun. Kalau kita kembali mencoba untuk membandingkannya dengan nabi-nabi sebelumnya ya, 23 tahun itu termasuk waktu yang singkat. Termasuk waktu yang singkat. Karena Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950. Dan itu diketahui bahwasanya yang ikut sama beliau itu hanya 70-an saja. 950. Ini hanya 23 tahun tetapi mampu untuk menjadikan Jazirah Arabia pada saat itu sebelum banjir. Ya. Ada tambah lagi. Yaitu sebelum banjir. Karena itulah yang selamat akhirnya dari banjir tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.